Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kita bersua kembali di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam yang dengan harapan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pagi hari ini kita teruskan surat 23 kita, surat Al-Mu'minun. Kemarin kita sudah sampai di ayat 20 dan berarti pada pagi hari ini kita akan lanjutkan mulai dari ayat 21 sampai 30. Jadi 21 sampai 30. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, karena kelihatannya belum ada Ustadz kita yang nampak ini, maka mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Mu'minun. Ustadz, nanti tolong doain Mita ulang tahun hari ini ya Ustadz. Oh iya Bu. Nanti diingatkan aja di akhir nanti Bu. Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama Bu. Ya, duduk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ولقد أرسلنا نوحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة يريد أن أن يتفضل يتفضل عليكم ولو ولو شاء شاء الله الله لأنزل لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا وفي آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور أوحينا إليه أن اصنع بأعيننا ووحينا فجاء أمرنا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فاسلك فيها من زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الحمد الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga Bapak Ibu sekalian dipandang dengan pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, diberkahi hidupnya, dilapangkan rezekinya,
dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Mu'minun kita, surat yang ke-23. Sekarang kita masuk di ayat 21 sampai 30. Tadi kita baca. Jadi kalau orang mukmin di dalam dirinya hanya ada Allah. Surat Al-Mu'min adalah nomor urut yang ke-23, surat 23. Kemudian turun di Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayat 118 ayat. Bahasa Inggrisnya The Believers. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 21 yang berbicara tentang buah zaitun. Buah zaitun bisa mengeluarkan minyak dan kemudian juga bisa menimbulkan selera makan bagi orang-orang yang makan. Sekaligus Tur artinya gunung, Sina itu juga adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 21. Jadi ayat 21 berbicara tentang Allah memberikan kepada kita rezeki dari hewan-hewan ternak dan sebagainya. Kemarin dari buah-buahan, kita lihat kemarin ada kurma, ada anggur, terus terakhir adalah buah zaitun. Mas Kaiser Bahagia, kalau seandainya kita bisa membayangkan pada sapi, maka sapi ini adalah menyiapkan kepada kita manusia bergalon-galon, berliter-liter daripada susu. Bapak bisa bayangkan di seluruh dunia manusia minum susu. Ya, dan susunya ya susu dari sapi. Artinya bukan dipabrikin, tetapi diambil dari hewan yang bernama sapi perah. Dan jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa bayangkan jumlah manusia seluruh dunia setiap hari mereka menggunakan susu, baik diminum langsung sebagai susu ataupun memakannya dalam bentuk produk-produk turunan, produk-produk olahan turunan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini juga sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa karena pada sapi yang aslinya adalah darah dan daging, tetapi kok bisa mengeluarkan minuman yang begitu segar dan begitu bermanfaat bagi manusia. Ya, inilah semuanya. Dari madu yang kecil, lebah, karena di dalam dirinya tidak mungkin ada susu seperti ini, maka mereka mencari kemana-mana sari, putik-putik sari, lalu kemudian kembali ke sarangnya, mereka membuat madu untuk manusia juga gunakan. Tetapi pada sapi kita menyaksikan di dalam dirinya ada stok susu yang begitu banyak. Lagi-lagi untuk siapa? Untuk manusia. Jadi artinya begitu mulianya manusia di mata Allah sampai Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, sebetulnya untuk membaktikan dirinya kepada manusia, agar manusia itu dengan tenang beribadah kepada Rabb-nya, kepada Khalik-nya saja. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kartun yang menarik, bagaimana caranya manusia ternyata dipasok ya, susu oleh hewan-hewan. Di kita manusia kelihatan sangat lebih mulia, lebih pintar, punya otak, punya akal, tetapi secara fisik kehidupan kita sangat ditentukan oleh hewan-hewan. Ini ayat 21. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan. Dan pada ini dari kemarin-kemarin kita sudah lihat berkali-kali Allah menggunakan kata lakum untuk kalian. Ini muncul lakum lagi. Ini nanti di sini ada lakum. Jadi selalu penekanannya untuk kalian para manusia. Wa inna lakum, dan sungguh untuk kalian. Jadi untuk kalian manusia. Fil an'ami, pada hewan-hewan ternak. La ibratan, ada ibrah, ada pelajaran yang sangat penting. Seperti yang kita bicarakan tadi. Tusqikum, kami, nusqikum kata Allah, kami memberikan kepada kalian minuman. Jadi perhatikan ya sekalian, kelihatannya sapi lah yang mengeluarkan susunya untuk kemudian kita,
Tetapi di sini Allah menggunakan kata kami. Artinya itu caranya Allah sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, sehingga Allah menciptakan hewan-hewan seperti itu tadi. Jadi kesimpulannya yang melakukan itu Allah. Kami nusqikum. Kami memberi minum kepada kalian dari mana? Mimma, dari apa-apa yang ada di fi butuniha, di dalam perut hewan-hewan tersebut. Jadi kami memberikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perut hewan-hewan tersebut. Dari kalian. Jadi tadi yang ada di dalam perut itu adalah untuk kalian ini. Begitu juga walakum fiha manafi'u katsiratun. Juga untuk kalian juga di dalam hewan-hewan itu ada manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi untuk kalian lagi di sini. Walakum fiha manafi'u katsiratun. Ada manfaatnya seperti misalnya ditunggangi, ya. Kulitnya dibuat jadi bermacam-macam kebutuhan manusia, dibuat tas, dibuat sendal. Dulu pada zaman dulu bahkan dibuat tenda-tenda, dibuat alas dan sebagainya. Bahkan dibuat untuk menulis dulu. Wa minha ta'kulun, dan daripada hewan-hewan itu ada yang kalian bisa makan. Jadi dari buah-buahan tadi sudah disebutkan. Sekarang hewan-hewan juga disebutkan. Buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dari binatang-binatang, semuanya Allah ciptakan lakum untuk kalian manusia. Lakum untuk kalian manusia. Sehingga kalau kita bertanya, kalau begitu manusia untuk siapa? Untuk apa? Kalau kita katakan untuk mengabdi kepada hewan, ya ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam berpikir. Karena Allah telah memasuk kita, Allah menciptakan apa saja yang ada di sekitar kita sebagai pengabdi kepada manusia, pembakti kepada manusia, supaya manusia itu hanya membaktikan, mengabdikan dirinya kepada Allah saja. Begitu juga misalnya Allah ciptakan lautan dengan hukum-hukum yang menyebabkan kita lihat bisa perahu berjalan di atasnya. Ya, perahu yang aslinya dari pohon, kemudian Allah berikan kepada manusia otak dan akal, lalu kemudian dengan otak dan akal itu manusia menebang pohon yang Allah telah tumbuhkan beratus-ratus tahun lamanya usianya, lalu kemudian dari pohon itu mereka gergaji, mereka olah menjadi papan-papan, balok-balok. Tiba-tiba pohon kayu yang tadinya berbentuk gelondongan, tiba-tiba berbentuk perahu seperti yang kita lihat di layar kita ini. Ya bisa berlayar kemana-mana, membawa manusia dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia. Lagi-lagi kalau begitu apa? Lagi-lagi adalah pohon-pohon kayu, lautan, bahkan angin, bahkan kain yang jadi kain yang jadi layar. Ya, kemudian kain itu juga dari pohon pohon kapas diubah menjadi benang, lalu kemudian dirubah menjadi layar perahu. Semuanya untuk apa? Untuk manusia. Semua untuk manusia. Supaya manusia dengan tenang beribadah kepada Allah seperti yang kita sebutkan pada permulaan surat Al-Mu'minun ini. Yaitu ada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Jadi puncak bukti bakti abdi manusia kepada Tuhannya setelah menerima pasokan begitu banyak, menerima jaminan kehidupan dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dari alam secara keseluruhan, manusia salat. Ya. Fi salatihim khasyu'un. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas hewan-hewan itu dan juga di atas perahu-perahu, ya, kalian bisa gunakan untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain. Bahkan bisa digunakan untuk mengangkut manusia juga. Di atas hewan-hewan bisa digunakan untuk mengangkut manusia. Di atas perahu-perahu, kapal-kapal yang berlayar di lautan juga untuk mengangkut manusia dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Setelah Allah berbicara tentang bagaimana Allah memasok kebutuhan-kebutuhan manusia, lalu kemudian manusia itu lupa. Manusia bukannya berterima kasih kepada zat
Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, lautan, angin, dan kapas misalnya yang dibuat layar itu, tetapi manusia mengalami proses pembodohan, tiba-tiba yang disembah adalah pohon-pohon kayu. Tiba-tiba yang disembah adalah lembaran-lembaran kain dan uang. Tiba-tiba yang disembah adalah bahkan kerbau. Sapi yang dibuat dalam bentuk patung anak sapi terbuat dari emas. Tiba-tiba manusia mengalami proses pembodohan namanya. Ya. Terjadi proses jahiliyah, penjahiliaan. Ya, tiba-tiba manusia menjadi jahiliyah. Allah ciptakan batu supaya dengan batu itu manusia bikin rumah yang baik, tetapi mereka menyembah batu setelah batu itu dirubah menjadi bentuk-bentuk hewan dan manusia. Namanya berhala. Nah, makanya kemudian jemaah sekalian berbahagia, setelah terjadi kasus seperti itu, Allah mengutus Rasul untuk mengingatkan manusia tentang tugasnya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mengingatkan kepada tugas utama manusia, bahwa tugas utama manusia adalah beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada saya. Dan supaya ibadahnya kepada saya berjalan dengan lancar, dengan baik, saya penuhi seluruh kebutuhan manusia itu. Jadi dengan melihat konsep Al-Quran seperti ini, berarti jemaah sekalian, apapun profesi kita, itu dalam rangka hanya untuk mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan kepada kita, sementara kita mendapatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun profesi kita, ujungnya, puncaknya adalah ibadah kepada Allah. Kita ke kantor, kita ke sawah, kita ke ladang, mengambil apa yang Allah siapkan tadi. Untuk apa? Untuk kita gunakan memenuhi kebutuhan lahiriah kita, jasmania kita, sementara jiwa kita hanya beribadah kepada Allah. Liya'budun. Maka dalam rangka itu Allah memberikan contoh, dalam rangka itulah juga kami utus Nabi Nuh. Ya, kenapa? Karena kaum Nabi Nuh telah menikmati begitu banyak karunia dari Allah SWT, tetapi kemudian mereka membuat kayu yang sejatinya dibuat jadi perahu menjadi patung-patung kayu. Jadi harusnya kayu ini dibuat untuk menjadi perahu, untuk mengangkut manusia dan kebutuhan manusia. Tetapi kaum Nabi Nuh justru menjadikan kayu itu, ya, kayu gelondongan dibuat sedemikian rupa menjadi patung-patung, lalu kemudian patung itu disembah. Ya. Harusnya kan kayu itu Allah ciptakan untuk kita gunakan buat perahu tadi, buat rumah, buat papan dan sebagainya. Tetapi mereka justru mengambil kayu-kayu itu, kayu-kayu gelondongan itu, lalu kemudian dibuat jadi patung dengan bentuk yang bermacam-macam, lalu kemudian mereka sembah. Atas dasar itu, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk mengingatkan itu. Makanya kaumnya Nabi Nuh berkata, faqala, Nabi Nuh berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Ya qaumi, ya. Ya qaumi budullaha, wahai kaumku, sembahlah kepada Allah. Jangan menyembah kepada patung-patung itu, jangan menyembah kepada pohon-pohon itu, jangan menyembah kepada kayu-kayu itu, jangan menyembah kepada batu-batu itu, karena pohon, kayu, batu, hewan dan sebagainya Allah ciptakan untuk kalian tadi, lakum, untuk kalian, untuk kita semuanya manusia ini. Maka ibudullah, kata Nabi Nuh, malakum min ilahin ghairu, karena tidak ada ilah untuk kalian sembah kecuali daripada Dia saja. Ya, budullah, sembahlah Allah saja, karena tidak ada bagi kalian ilah selain daripada Allah. Allah lah yang menjadi sebab adanya segala-galanya. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak menempuh jalan kembali kepada yang satu itu, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan harusnya kepadanya kembali segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang berasal dari Dia dan tidak menempuh jalan kembali kepada Dia, berarti sesuatu itu sudah mulai durhaka, ingin berdiri sendiri, ingin independen namanya. Ya, ingin independen, ingin berdiri sendiri. Dia ingin merdeka sendiri. Dia ingin melepaskan keterkaitannya dengan pusat, yaitu Allah SWT. Dan berarti bahasa awamnya, dia ingin jadi Tuhan.
Dan itu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan kadar penciptaannya. Lalu setelah Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk untuk hanya beribadah kepada Allah, yang pertama menentang dan melawan Nabi Nuh siapa? Orang awam, orang kecil, bukan. Pemuka-pemuka dari kaumnya, ini wajah-wajah pemuka kaumnya Nabi Nuh. Ya, mempengaruhi masyarakat, menciptakanlah hoax, menciptakanlah menciptakanlah berita-berita bohong tentang Nabi Nuh. Bahkan mereka bisa mempengaruhi juga istri Nabi Nuh. Luar biasa. Ya. Apa sebabnya kira-kira mereka tiba-tiba naik pitam, marah dengan perbuatan Nabi Nuh? Karena mereka takut kehilangan dukungan kekuasaannya. Mereka takut kehilangan konstituennya. Ya. Oleh sebab itulah, demi mempertahankan kursi konstituensinya, yang kemudian bisa berubah menjadi political power, maka kemudian dia menciptakan berita-berita bohong untuk menyerang Nabi Nuh. Dan bagi mereka, kebohongan tidak menjadi masalah, karena bagi mereka yang utama adalah tetap mempertahankan establishment-nya. Ya, walaupun dengan cara-cara yang salah, bohong dan sebagainya. Faqala al-mala'u, maka berkatalah al-mala', pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka masyarakatnya Nabi Nuh tadi, kaumnya Nabi Nuh. Alladzina kafaru, yang menolak kedatangan Nabi Nuh. Min qaumi, kaumnya Nabi Nuh juga, artinya bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Apa kata mereka kepada siapa? Kepada masyarakat pada umumnya. Mereka mempengaruhi dengan kata-kata ma hadza illa basyarun mislukum. Ya, kenapa kalian mesti mengikuti Nabi Nuh ini? Nuh ini yang mengaku sebagai nabi. Mahadza, tiadalah dia Nabi Nuh ini Nuh ini illa kecuali basyarun, manusia seperti kalian juga. Dia ini adalah basyarun mislukum, tidak ada bedanya dengan kalian. Dia juga butuh makan, dia juga butuh minum. Lihatlah nanti ujung-ujungnya dia akan berurusan dengan harta benda juga. Ujung-ujungnya juga dia minta upah juga, kurang lebih begitulah. Ya. Dia adalah illa basyarun, tiadalah ini kecuali dia adalah manusia seperti kalian. Makanya jemaah sekalian, para nabi dan juga harusnya para ulama dan pewaris nabi harus membuktikan bahwa mereka tidak punya motif di dalam menyampaikan agama ini. Apabila mereka punya motif dalam menjalankan agama ini, berarti agama bukan dakwah, bukan risalah, tetapi profesi seperti profesi yang lain. Ya. Jadi mahadza illa basyarun mislukum, tiadalah orang ini, yaitu Nabi Nuh, kecuali basyarun mislukum, manusia seperti kalian, yuridu, dia ingin, dia punya cita-cita, motifnya, an yatafaddal alaikum, dia ingin dihormati lebih mulia dan lebih tinggi di atas kalian. Ya, coba kita lihat. Ini kan serangan-serangan hoax yang luar biasa. Ya. Jadi membuat masyarakat berpikir dan terpengaruh bahwa Nuh itu juga punya motif. Ya. Motifnya apa? Dia ingin dihormati. Ayatafaddal alaikum. Walau sya'allahu, seandainya katanya Allah, seandainya Allah mau, Allah sya'allah, apa yang Bapak bisa tangkap dari pernyataan ini? Ini masih kata-kata pemuka masyarakatnya, menunjukkan bahwa mereka itu percaya Allah, percaya Tuhan. Karena sebetulnya ateisme itu termasuk kepercayaan belakangan munculnya. Jadi kalau ada misalnya kata-kata ateisme primitif, itu tidak bisa dibuktikan secara historis bahwa ada namanya ateisme primitif. Ya, setiap sejarah-sejarah peradaban yang lalu selalu justru adalah ditandai dengan agama. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah, peninggalan-peninggalan masa lalu yang sangat-sangat jauh, selalu peradaban masyarakatnya didorong oleh agama-agama. Agamalah yang menyebabkan mereka menciptakan seni misalnya. Agamalah yang menyebabkan mereka menciptakan misalnya gerak-gerak indah seperti tarian. Agama yang menjadi pendorong semuanya. Jadi tidak pernah ada bukti kalau ada namanya ateisme primitif, ya seperti yang sering dikatakan oleh sebagian orang. Nah, jadi mereka mengatakan walau sya Allah, berarti kan mereka percaya adanya Allah. Walau sya Allah. Kata pemuka masyarakat ini, seandainya Allah mau, kenapa mesti harus memilih orang seperti ini yang wajahnya sama dengan kita, kebutuhannya sama dengan kita juga.
Harusnya kalau memang Allah mau, la anzala malaikan. Harusnya dia menurunkan malaikat dari langit. La anzala malaikatan. Ma sami'na bihadza fi abainal awalin. Kami tidak pernah mendengarkan sejak dari dulu bihadza tentang adanya nabi seperti ini fi abainal awalin, pada orang-orang tua kami terdahulu. Jadi argumentasinya bukan rasional objektif. Argumentasinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun bertahun-tahun, berabad-abad. Jadi meneruskan kebiasaan-kebiasaan. Nah, sehingga masyarakat seperti ini tidak akan pernah membimbing manusia menuju kepada kemajuan peradaban yang bersifat humanistik. Apa sebabnya? Karena peradaban humanistik itu adalah peradaban rasional, objektif. Apa sebabnya? Manusia human itu ditandai dengan akalnya. Sering kita ulangi di sini, manusia dalam definisinya adalah hewan yang berpikir. Yang namanya berpikir itu adalah berani meninggalkan sesuatu dan pindah kepada sesuatu yang lain. Kalau ternyata terbukti bahwa sesuatu yang dipegang sebelumnya itu salah, falasi, tidak benar, tidak rasional, tidak objektif, lalu kemudian pindah kepada pengetahuan berikutnya. Karena berpikir artinya bergerak dari apa yang kita sudah ketahui menuju, ingat, menuju berarti gerak kepada apa yang belum kita ketahui. Ini juga terjadi pada zaman Nabi. Jadi sama saja. Ketika Nabi diutus, lihatlah para penentang Nabi ini, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab terakhir ambil bagian. Mereka mengatakan, la yumkinuka an tauqifa Muhammad. Mada? Jadi ini kata-katanya, tidak mungkin kamu bisa menghentikan Muhammad. Kenapa ya? Kok Muhammad gak bisa dihentikan? Ya. Jadi tidak mungkin kita menghentikan Muhammad. Ya. Jadi la yumkinu ka antuqifa Muhammad. Tidak mungkin kamu menghentikan Muhammad. In huwa illa rajulun bihi jinnatun. Tiadalah Nabi Nuh itu, ini kembali kepada Nabi Nuh, tadi kita ambilkan bahwa itu terjadi pada nabi-nabi yang lain. In huwa illa rajulun, tiadalah dia, in huwa tiadalah dia, illa kecuali rajulun. Ya. Tiadalah dia kecuali dia adalah seorang laki-laki yang bihi dengannya. Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena dia jinnatun, kemasukan jin. Jinnatun. Jadi jinnatun dari kata jin, diterjemahkan dengan gila. Jadi Nabi Nuh itu yang berbicara seakan-akan kebenaran, tidak ada yang dibicarakannya itu kebenaran, yang dibicarakan itu adalah bisikan-bisikan dari jin. Ya, gila, kalau bahasa sekarangnya adalah halusinasi. Fatarabbasu bihi, maka tunggulah dengannya, dengan kondisi Nabi Nuh itu, hattahin, sampai waktu tertentu. Maksudnya, kamu akan bisa membuktikan bahwa Nabi Nuh itu punya motif, ingin berkuasa, ingin menempatkan diri yang pada posisi yang lebih mulia daripada kalian. Yang kedua, kamu akan buktikan bahwa semua yang dikatakannya itu adalah bisikan dari jin. Tunggu aja, kata mereka, fatarabasu bihi hattahin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, melihat penolakan umatnya seperti ini bukan sekali, tapi selama 900 tahun lebih. Ingat, usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, selama 900 tahun itulah juga Nabi Nuh menerima kata-kata seperti ini. Bahwa Nabi Nuh itu bukan Nuh itu bukan nabi. Nuh tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan memang ingin mengutus pemberi peringatan kepada kita, pasti dipilih malaikat. Tidak mungkin manusia seperti ini. Nuh itu tidak lain daripada kemasukan jin. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terpengaruh dengan kata-kata ini bukan hanya orang luar, tapi orang dekatnya Nabi Nuh sendiri. Istrinya Nabi Nuh. Kemana saja suaminya, yaitu Nabi Nuh, pergi menyampaikan dakwah dan risalahnya kepada kaum, kepada orang-orang berkumpul, tidak lama kemudian disusul oleh istrinya. Istrinya juga berdiri di depan orang banyak, mengambil tempat yang sedikit lebih tinggi, lalu kemudian juga berorasi berkata, wahai saudara-saudara, wahai kaumku semuanya,
Apakah tadi datang ke sini seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi? Mereka semua mengatakan, datang wahai ibu. Si ibu ini mengatakan, tahukah kalian siapa orang itu? Ya, kita tahu siapa, tapi dia mengaku sebagai Nuh, nabi. Ya, kata istri Nabi Nuh, saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa yang datang tadi itu adalah Nuh, itu adalah suami saya. Dia itu adalah ayah daripada anak-anak saya. Dia serumah dengan saya, bersama dengan saya setiap saat. Tapi saya sampaikan kepada kalian bahwa suami saya itu jangan didengarkan. Kenapa? Suami saya itu gila. Suami saya itu kemasukan jin. Coba. Istrinya sendiri kemana-mana begitu. Jadi kemana-mana saja istrinya kerjanya hanya menggunjing suaminya. Seperti tidak punya agenda hidup. Kemana-mana suaminya pergi disusul istrinya. Kemana-mana suaminya pergi disusul istrinya. Jangan percaya dengan suami saya. Saya tahu, saya serumah dengan saya. Ya, suami saya itu adalah kemasukan jin. Seperti kata ini tadi, jinnatun. Istri Nabi Nuh menyampaikan itu di depan orang banyak kata-kata jin, sambil menyilangkan telunjuknya di depan jidatnya, di depan kepalanya. Memiringkan telunjuknya di depan kepalanya. Wahai kaumku, jangan dengarkan itu suami saya. Saya tahu persis dia itu kemasukan jin. Coba, kalau istrinya saja berkata begitu, gimana orang tidak terpengaruh? Bagaimana bisa 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan tidak ada yang ikut? Istrinya, bukan hanya istrinya, tapi anaknya juga. Si istri juga mempengaruhi anaknya, dan hebatnya anak juga terpengaruh sama suaminya, sama ibunya. Ya, ikut juga menentang ayahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai dapat kita bayangkan. Jadi dengan demikian bagaimana kira-kira mengenal ajaran Nabi seperti Nabi Nuh? Sementara dia dibikinkan hoax, dibikinkan framing oleh istri dan anaknya sendiri. Bagi kita, ngapain ikut sama dia? Istrinya aja menentang, anaknya aja menolak. Kalau dia orang baik-baik, tidak mungkin. Nah, kan begitu biasanya kita jemaah sekalian. Cara penalaran seperti ini ada di masyarakat kita. Istrinya aja tidak pakai jilbab, anaknya aja tidak pakai jilbab, kan begitu biasanya. Jadi selalu kita menghubungkan antara orang itu dengan anaknya. Padahal ini kita tahu bahwa setiap manusia kalau sudah akil balik itu independen menentukan pilihan hidupnya. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Bagaimana? Kembali tadi pertanyaan, bagaimana kita membuktikan bahwa Nuh ini adalah benar-benar menyampaikan kebenaran? Ingat, kata kuncinya pada menyampaikan kebenaran. Maka kebenaran itu tidak ada kaitannya dengan orang yang mengucapkannya. Kebenaran tidak ada kaitannya dengan orang di sekitar orang yang mengaku kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran, kita tahu kebenaran dari kebenaran itu. Bukan kebenaran kita tahu dari orang. Kalau kebenaran kita tahu dari orang, bisa disalah persepsikan, dimiskonsepsikan. Jadi oleh sebab itulah kebenaran harus kita kenal dari kebenaran. Bagaimana caranya? Gunakan akal sehat. Karena dengan akal itulah manusia lebih mulia daripada hewan-hewan ternak yang tujuannya hanya menyumbangkan daging dan susunya kepada manusia. Sedangkan manusia tidak menyumbangkan pikirannya pada kehidupan. Nah, setelah 950 tahun Nabi Nuh mendapatkan ini, dia berkata, Nabi Nuh berkata, ya, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi. Jadi ingat ya, bukan sekali ini selama 950 tahun ini. Jadi di ujungnya baru kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, unsurni, Rabbi insurni, tolonglah aku, bantulah aku. Bima kadzabun, dengan apa yang mereka katakan, para pendusta-pendusta itu katakan. Ya, kenapa pendusta? Karena menuduh Nabi Nuh secara sepihak. Tidak memberi kesempatan kepada Nabi Nuh untuk membela diri. Ya. Jadi ini yang disebut dengan mengadili Nabi Nuh dengan asumsi-asumsi. Mengadili Nabi Nuh dengan pikiran-pikiran. Mengadili Nabi Nuh dengan angan-angan pribadi mereka masing-masing. Hebatnya angan-angan dan asumsi-asumsi individu ini kemudian dimasalkan, lalu kemudian dianut oleh banyak orang, sehingga Nabi Nuh tersudut posisinya. Maka Nabi Nuh hanya datang kepada Tuhannya, Rabbi wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzabun, dari apa yang mereka dustakan itu. Inilah ayat berikutnya adalah Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat perahu. Ya. Jadi ini adalah gambaran, ini tentu gambaran. Kalau dilihat fotonya kayak beneran, ini kan adalah lukisan, gambaran, ya, ilustrasi.
bahwa beginilah Nabi Nuh membuat perahunya di dataran tinggi, di puncak gunung. Ya. Jadi kita lihat pegunungan di atas, jauh dari lautan, dia bikin perahu. Ya. Perahunya besar karena nanti masuk di dalamnya ini hewan-hewan yang berpasangan dan sebagainya. Ya, lalu kemudian nanti di atas ini untuk manusia, dan tidak banyak manusia mengikut Nabi Nuh. Ya. Jadi mas sekalian berbahagia, ini namanya perahu penyelamatan, Safinatun Najah. Siapa yang masuk ke dalamnya, jangankan orang, hewan saja kalau masuk di dalamnya selamat. Begitu pentingnya namanya perahu kenabian ini. Begitu pentingnya namanya Safinatun Najah ini. Maka orang yang masuk ke dalam perahu ini hakikatnya berwilayah. Orang yang tidak masuk ke dalam perahu ini hakikatnya berbaroah. Jadi hanya dua kemungkinan, masuk atau di luar. Tidak ada in between, tidak ada di antara keduanya. Ya. Kalau dia masuk ke perahu ini namanya berwala, berwilayah. Kalau dia tidak mau masuk namanya berbaroah, berlepas diri. Nah, jemaah sekalian bahagia. Betapa banyak orang tidak mengenal ini sebagai perahu keselamatan. Bahkan tadi menyebut Nabi Nuh itu adalah orang gila. Kenapa bikin perahu di atas gunung? Ini gunung, di atas gunung. Ya. Nah, karena sering sekali kita tidak mengenal, karena kita dipengaruhi oleh bisikan-bisikan orang di sekitar kita. Kita dipengaruhi oleh angan-angan kita tentang kehidupan. Maka kemudian Allah berikan kepada kita rumus pamungkas. Diwajibkan kita salat, dan di dalam salat itu yang pertama dibaca wajib adalah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu kita ulang-ulangi terus setiap kita salat kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah saya untuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Untuk menempuh jalan kepadamu bersama para nabi dan rasul. Ya. Ma'an nabiyyin, bersama dengan nabi-nabi. Bersama dengan nabi-nabi. Maka ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang sudah an'amta 'alaihim, yang memberikan nikmat sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing bagi umat. Ya, yaitu pemilik perahu keselamatan ini. Jadi ya Allah, pandulah kami untuk naik ke atas ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghair, ya Allah, jangan sampai kami terperdaya dan ikut kepada di luar seperti kaumnya tadi, pemimpin kaumnya Nabi Nuh yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'auhayna ilahi, kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Auhayna ini dari kata wahyu. Ilahi kepada Nabi Nuh. Hi-nya Nabi Nuh. Ilahi kepada Nabi Nuh. Apa isinya? Anisna'il fulka. Tentang isi daripada wahyu itu adalah isna'il fulka, buatlah. Ya. Al-fulka, perahu. Ya. Jadi wahai Nabi Nuh, buatlah perahu bi'ayunina. Ya. Atas pengawasan dari kami. Ayunina itu dari kata ayun, mata, ainun. Di bawah pengawasan kami. Di bawah bimbingan kami. Wahayna, dan berdasarkan wahyu. Maksudnya buatlah sesuai dengan wahyu. Jadi blueprint-nya ini kapal yang dibuat Nabi Nuh adalah langsung dari Allah. Jadi bukan kreativitas Nabi Nuh pribadi, tetapi berdasarkan wahyu. Wa wahyina, ya, berdasarkan tuntunan wahyu. Jadi inilah kapal yang dibuat berdasarkan tuntunan wahyu. Kenapa? Karena ini namanya Safinatun Najah. Ya. Inilah kapal yang dibuat oleh tuntunan wahyu. Dan bisa kita simpulkan bahwa hanya kapal yang dibangun berdasarkan tuntunan wahyu itulah yang bisa menyelamatkan. Dan hakikatnya setiap nabi adalah pemilik kapal pada zamannya. Setiap nabi adalah membuat kapal pada zamannya. Dan kapal itu adalah kapal wilayah namanya. Siapa yang mengimani nabi itu ditandai dengan naik ke atas perahu nabi tersebut. Baik perahu itu berbentuk seperti Nabi Nuh ataupun berbentuk majas, yaitu bahwa ajaran nabi yang benar adalah ajaran yang hanya dibawa oleh satu orang. Kenapa kemudian Allah bikin perumpamaan kapal di sini? Kapal itu selalu cuma satu nakodanya, cuma satu kaptennya, cuma satu pemimpinnya di atas. Jadi perahu walaupun besar cuma satu pemimpinnya. Nanti di sana itu adalah pemimpinnya, kaptennya atau nakodanya itu adalah Nabi Nuh. Tidak boleh dua. Nabi Nuh adalah kapten, adalah imam. Di belakang hanya makmum saja semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi perahu
al-fulk di sini bisa bermakna zahir dan juga bisa bermakna batin. Bisa bermakna tersurat bisa juga bermakna tersirat. Tersuratnya adalah perahu beneran, tersiratnya adalah majas, yaitu perahu dalam pengertian wilayah. Setiap nabi adalah pemimpin wilayah. Dan semua orang beriman kepada nabinya dibuktikan dengan naik di atas perahu kenabian. Dan ketika naik di atas perahu kenabian, tidak boleh merampas kemudi daripada nabi tersebut. Merampas kemudi daripada nabi tersebut, itu adalah kudeta halus, seperti yang dilakukan Samiri terhadap Harun. Wa wahina fa idza jaa amruna, maka ketika datang amruna, perintah kami, artinya sudah selesai perahu ini, wa farat tanur, dan kemudian air itu seperti suaranya tiba-tiba datang, menggema, ya, seperti tanur. Tanur ini bahasa Indonesia juga tanur. Wa farat tanur, ya. Dan memancarlah dari tanur itu air dari mana-mana. Ya, air dari bumi, dari langit hujannya deras sekali, dari bumi juga keluar air semuanya. Maka kemudian lama-kelamaan air naik. Sesaat sebelum air itu naik ke puncak gunung tempat perahu itu tadi dibuat, maka kemudian Allah berfirman melalui Nabi Nuh. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, fasluk fiha. Wahai Nabi Nuh, naiklah ke atas perahu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba lihat kata-kata fasluk. Dari kata ini fasluk artinya bersuluk. Bapak Ibu pasti biasa mendengarkan istilah suluk, pesulukan. Jadi kalau Bapak Ibu ambil kata suluk dari ayat ini, berarti bersuluk itu tidak bisa langsung kepada Allah. Harus berwasilah, harus melalui perahu Nabi. Tidak bisa langsung ke atas. Jadi fasluk, kalau bersuluk, harus naik dulu di atas perahu Nabi. Dalam hal ini perahu Nabi Nuh. Jadi fasluk fiha, bersuluklah dengan masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Ya. Bukan aja kamu, tetapi juga min kulli zaujain. Setiap yang ada harus masuk di dalamnya. Min kulli zaujain isnaini, setiap sepasang hewan-hewan dan sebagainya. Wahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu minhum. Ya. Dan juga ikutkan juga ahlaka. Ini keluargamu disebutkan di sini. Jadi masuklah ini kaknya, masuklah kamu ke dalam ke dalam perahu itu, lalu kemudian juga bawa keluargamu. Ahlaka, kaknya Nabi Nuh. Bawalah ke keluargamu di sana. Illa, kecuali. Jadi keluarganya, jadi ada keluarga yang tidak ikut. Jadi ingat disebutkan keluargamu kecuali. Wa ahlaka, kecuali. Man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah tetap baginya ketetapan perkataan minhum, dari mereka. Artinya mereka telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang harus tenggelam karena mereka tidak berwilayah, walaupun itu adalah suaminya, walaupun itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh sebagai ayah atau suami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, la tukhatibni, janganlah engkau berbicara kepadaku, janganlah engkau mengadukan mereka kepadaku, fil ladina zalamu, kepada mereka yang zalim itu. Kenapa mereka disebut zalim? Bukankah memang manusia selain manusia suci zalim? Jadi disebut zalim karena mereka tidak mau ikut di belakangnya manusia suci. Kita zalim, tapi kalau kita ikut di belakangnya manusia suci, kita akan diperlakukan oleh Allah seperti manusia suci. Atas dasar itulah lahirlah hadis-hadis tentang salat berjemaah. Bahwa kalau kita salat berjemaah, maka salatnya satu-satu tidak dilihat oleh Allah, tapi dilihat selama mereka salatnya mengikuti imam, maka salatnya diperlakukan sama dengan salatnya imam. Jadi kalau kita berjemaah, selama salatnya mengikuti imam, maka salatnya diperlakukan seperti salatnya imam. Sedangkan yang namanya imam itu dalam konteks dan dalam definisi yang sesungguhnya adalah manusia seperti Nabi Nuh, yang hatinya, jiwanya tidak pernah tidak terkoneksi dengan Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, ya, selain daripada itu semuanya, termasuk
termasuk keluargamu tadi yang tidak ikut pada kamu, innahum, mereka semuanya mugrakun, akan dibinasakan, akan ditenggelamkan. Ya. Jadi ayat ini sebetulnya berbicara tentang hakikat berwilayah di dunia dan nanti di akhirat, kata ditenggelamkan ke dalam neraka. Kalau kasusnya Nabi Nuh ditenggelamkan ke dalam lautan. Ya. Kalau dalam konteks nabi-nabi yang lain ditenggelamkan ke dalam kesesatan yang nyata. Jadi inilah ceritanya setelah kemudian air datang ini, hujan datang terus menerus, air datang dari dari bumi, hujan tidak henti-hentinya datang, lalu kemudian naiklah, akhirnya ngapunglah perahu Nabi Nuh tadi yang dibuat ini. Ya. Kita lihat di atas ada gajah, ada jerafah, dan ada hewan-hewan yang lain. Bahkan ini ada burung-burung juga ikut mengambil manfaat. Ya, burung-burung nantinya bertengger di atas perahu ini karena pada saat itu tidak ada lagi yang tidak tenggelam. Faida tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, setelah kamu wahai Nabi Nuh nanti sudah semuanya, kata istawa itu kamu semuanya. Kamu Nabi Nuh bersama dengan yang lain sudah naik di atas perahu Nabi Nuh, semuanya sudah aman di atas. Anta waman ma'aka, dan siapa bersama kamu. Lihat ini kata-katanya Bapak sekalian. Anta waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu. Ya. Ini menggunakan kata ma'aka. Jadi yang penting bersama. Kenapa Bani Israel diselamatkan? Karena ma'a Musa wa Harun. Ya. Jadi ma'a. Jadi waman ma'aka. Kenapa orang-orang yang diusir dari Mekah terselamatkan dapat tempat di Madinah? Karena bersama Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran kita diminta mati ma'a juga. Tawaffana ma'a al-abror. Jadi dari konsep ayat-ayat ini bisa kita pastikan bahwa doa tawaffana ma'al abror di surat Al-Imran itu adalah kita harus mencari al-abrar itu siapa. Supaya kita harus bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka adalah jaminan keselamatan. Faida sawaita anta wa man ma'aka al-fulki, di atas perahu keselamatan tadi, kalau sudah naik semuanya di sana, katakanlah, ucapkanlah, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Kesyukuran terbesar apabila kita bisa masuk ke dalam wilayah otoritas daripada wali, nabi, rasul yang ditunjuk Allah. Itulah kesyukuran terbesar. Disinilah diperintahkan alhamdulillah. Jawab. Alhamdulillah. Bahwa kita punya mobil baru, alhamdulillah, iya juga. Tapi itu tidak apa-apanya. Mobil yang tidak punya mobil tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tidak ada peraturan di akhirat bahwa yang tidak punya mobil masuk neraka. Nggak ada. Jadi cuma sekitar bahagia. Kalau begitu, apa kesyukuran terbesarnya? Apabila kita ma'ah manusia yang ditunjuk oleh Allah. Karena di sini dikatakan, waman ma'akah, dan siapa bersama dengan kamu. Maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi najjana, yang telah menyelamatkan kami, minal qaumi zalimin, dari kaum yang zalim. Jadi umat Islam sekarang hanya akan bisa kembali menang, menumbangkan arogansi dunia, menghentikan tangan-tangan kotor daripada oligarki global yang hanya berpikir tentang uang, uang, dan uang, materi, materi, dan materi, tidak pernah berpikir tentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Apabila kita bersama dengan orang suci, bersama dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh, kita menghentikan arogansi daripada az-zalimin. Tidak ada cara lain. Ya, sudah terbukti banyak ideologi-ideologi muncul. Justru ideologi itu hanya melahirkan pertumpahan darah sepanjang keberadaan ideologi itu. Orang sering mengatakan bahwa agama itu melahirkan pertumpahan darah. Bagi saya pernyataan ini tidak bisa dipahami. Karena pertumpahan darah terbesar itu justru adalah karena ideologi. Ya, perang-perang paling banyak itu karena ideologi. Rebutan lahan antara ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Antara ideologi liberalisme dengan ateisme. Kan itu yang menyebabkan perang di mana-mana, pertumpahan darah. Ya. Jadi cuma sekian bahagia, oleh sebab itulah selama kita tidak bersama dengan konsep berwilayah kepada orang saleh, maka kezaliman tidak akan pernah terhenti. Jadi inilah kira-kira gambaran setelah perahu itu berjalan. Ya, ini perahunya sudah berjalan,
Ini semua di atas penuh dengan orang. Ya, karena mereka tidak punya tujuan, yang penting selamat dari banjir. Ya, mereka ini adalah selamat dari banjir, selamat dari ditenggelamkan. Ya. Yang penting selamat dari ditenggelamkan. Bagaimana caranya? Sederhana. Bersama dengan Nabi Nuh, bersama dengan pemilik wilayah, bersama dengan orang yang ditunjuk Allah. Makanya kita katakan milah Ibrahim adalah berdasarkan legalitas imamah. Dimulai dengan kata-kata inni ja'ilu kalinnasi imamah. Dan kita lihat gajah, hewan-hewan, burung-burung, karena ikut bersama dengan Nabi, ikut juga selamat. Iya. Kita lihat anjing yang menyertai Ashabul Kahfi, ikut juga selamat. Ikut juga mendapatkan mukjizat, yaitu bisa hidup 300 tahun. Mana ada anjing bisa berumur 300 tahun? Mana ada anjing tidak semakin tua? Tetapi anjingnya Ashabul Kahfi tidak semakin tua, tidak lapar, tidak haus, dan tidak mati juga di sana. Kenapa? Karena bersama dengan orang suci yang Allah selamatkan di dalam gua, Ashabul Kahfi. Ini pentingnya namanya kebersamaan, berwilayah dengan orang-orang itu. Setelah kemudian perahu sudah setelah hujan nanti turun, air sudah mulai surut, maka kemudian otomatis perahu itu terdampar. Ya, di suatu tempat, setelah terdampar, wakul Allah berfirman kepada Nabi Nuh, dan tentu Nabi Nuh menyampaikan kepada semua penghuni perahu itu dengan doa ini, ya, Rabbi, anzilni munzalan, anzilni, turunkanlah aku, munzalan, dengan tempat turun, atau di tempat turun, mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, dan engkaulah Tuhan sebaik-baik zat yang memberikan tempat turun. Ayat ini sejatinya adalah doanya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh yang bersamanya di atas perahu. Karena itu adalah diucapkan Nabi dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran, artinya dimasukkan di dalam Al-Quran, diratifikasi. Maka doa ini bagus kita baca apabila kita bepergian di suatu tempat. Begitu kita sampai di tempat tujuan, kita baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita dari pesawat dari Jakarta misalnya menuju kepada Nusa Tenggara Timur sana, sampai di bandara langsung kita berdoa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya. Waktunya di atas kapal juga membaca doa Nabi Nuh juga. Bismillahirrahmanirrahim wa mursain rabbil ghafur rahim, itu kan dari Nabi Nuh juga. Begitu sampai di sana baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa Bapak sekalian bagus kita baca. Ya, kita ditugaskan ke suatu daerah, sampai di sana Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inilah gambaran setelah perahu Nabi Nuh tadi mengapung, ya ini mengapung, dan kita lihat selainnya seperti ini. Ini gambarannya. Ya, mereka semuanya adalah tenggelam seperti ini. Ya, mereka mungkin bisa mengapung sementara dengan menggunakan balok-balok kayu apa adanya, tetapi karena ombaknya begitu besar, pada akhirnya mereka kehabisan tenaga dan tenggelam. Ya, sementara mereka tidak mungkin di atas ini. Di darat saja mereka tidak bisa naik, apalagi sudah di dalam air seperti ini. Jadi ini adalah gambaran hancurnya, binasanya kaum Nuh karena arogansi mereka, penolakan mereka kepada utusan Allah, wakil Tuhan di muka bumi, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah setelah mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka telah menikmati apa yang ada di muka bumi ini, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan, tetapi mereka kemudian menyembah tumbuh-tumbuhan itu, menyembah pohon-pohon itu. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, dzalika. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di dalam Al-Quran berkenaan dengan keluar biasaan para nabi tidak pernah disebut mukjizat, selalu menggunakan kata ayat. Inna fi dzalika la ayatin. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat namanya. Makanya kalau ditanya apa namanya kalau bukan itu mukjizat, istilah ulama. Tidak ditemukan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua mukjizat disebutnya dengan ayat saja.
Bahwa di dalam Al-Quran ada kata-kata ijaz, mujizat, iya, tetapi tidak secara spesifik ditujukan kepada keluar biasaan yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Kalau kaitannya dengan Nabi dan Rasul selalu disebut dengan ayat. Inna fi dzalika laayatin, sungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa in kunna lamubtalin, ya. Wa in kunna, dan kami benar-benar lamubtalin, memberikan ujian kepada mereka. Ujiannya apa? Ketika Nabi datang kepada mereka, pada saat itulah hati-hati manusia diuji, jiwa-jiwa manusia diuji, nafs-nafs manusia diuji, apakah masih menggunakan akal sehatnya atau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya mengingatkan Ustadz mau mendoakan ulang tahunnya Bu Mita. Oh iya, betul. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita tanya jawab, mari kita doakan dulu jemaah tetap kita, Ibu Mita. Bu Mita ini kalau ikut sama kita bahkan selalu 2 perangkatnya. Ya, ada 1 Mita Deswandi, ada 1 Mita Pawaka, itu orangnya sama. Jadi jemaah sekalian terbagi, oleh sebab itulah kita doakan Ibu Mita, semoga Allah SWT panjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, keluarganya menjadi keluarga yang mendatangkan ketenangan, sakinah mawaddah warahmah, langit senantiasa memujinya, bumi juga senantiasa memuliakannya, dan juga semoga Allah SWT mengirim malaikat kepadanya bersaf-saf, sehingga mereka senantiasa disebut namanya, Bu Mita selalu disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa dhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana, Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik. Kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah tetap kami yang senantiasa bersama kami dalam majelis-majelis kitab suci-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkanlah usia Ibu Mita, berkahilah kehidupannya, berikanlah sakinah mawaddah kepada rumah tangganya, jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, jadikanlah suaminya sebagai penyayang kepadanya. Ya Allah Tuhan kami, kirimlah malaikat Kamu kepadanya ya Allah, bersaf-saf sampai ke arasmu ya Allah, sebutkanlah namanya di depan majelis para malaikat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Jika di usianya sekarang ya Allah, di masa-masa mendatang ada penyakit atau musibah yang akan datang kepadanya, dengan keberkahan-Mu, keberkahan kitab suci-Mu ya Allah, keberkahan Ramadan-Mu ya Allah, keberkahan kehadiran kami di tempat ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu, angkatlah musibah dan penyakit itu ya Allah, dan gantilah dengan berbagai macam kebaikan, hidayah dan inayah kepadanya. Tuntunlah beliau untuk senantiasa berada di jalan yang lurus ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kalau Ibu Mita seperti mana pengikut-pengikut setia Nabi Nuh yang naik bersama dengan Nabi Nuh di atas perahu itu ya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami, senantiasa jagakanlah hatinya agar hatinya hanya melihat kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah permintaan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili semua jemaah yang hadir pada hari ini atau yang biasa hadir mengucapkan selamat kepada Ibu Mita. Terima kasih Ustaz. Amin. Ya, sama-sama. Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Satu soalan Ustaz. Ya, silakan. Kalau di alam malakut dulu, batu Fairuz, batu Akik paling pertama dalam berwilayah, apakah di alam sana elemen-elemen kita yang sejati murni ketika itu ada kena-mengena dengan syiarnya kita
dalam berwilayah di atas muka bumi kini. Barakallahu fiik. Afwan. Ya, jadi Mas Kisar, kalau saya tadi tidak salah tangkap dari pertanyaannya Pak Ikhwan kita, Pak Nur Usman. Jadi sebetulnya pada saat kita berada di alam sana, sebelum kita turun ke muka bumi, semuanya berwilayah. Tidak ada yang tidak berwilayah. Yang kemarin kita bahas tentang pertanyaan alastu birabbikum itu adalah konfirmasi. Jadi sebetulnya yang terjadi di dunia ini adalah orang keluar sebetulnya dari wilayah. Jadi Nabi datang mengajak mereka kembali berwilayah kepada Allah melalui para Nabi dan Rasul tersebut. Ya, jadi makanya di dalam Islam kita, kalau orang dari lahir tidak perlu lagi diislamkan, karena hakikatnya dia sudah Islam, sudah berwilayah. Islam itu artinya berserah diri, ya, dan berserah diri artinya berwilayah. Nanti dia diislamkan apabila tadinya dia keluar Islam, terus kemudian masuk lagi, nah itu baru. Tapi kalau dari lahir dalam Islam tidak ada pandangan. Beda dengan saudara-saudara kita dari kalangan Kristiani atau Nasrani. Mereka di kecil pun juga mereka harus dibaptis. Nah, kalau dalam Islam tidak. Jadi kalau dalam Islam itu tidak ada istilah bersyahadat. Karena aslinya mereka sudah bersyahadat. Jadi ketika kita sholat itu bukan tanda Islam, tetapi hanya mengulangi kembali komitmen kita dalam syahadat pertama. Jadi pada saat kita sholat, itu kita sebut dengan syahadat kedua. Di alam sana sebelum kita lahir, namanya syahadat pertama. Setelah di dunia, syahadat kedua. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan Sinta. Safinatul Amin ini Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim, selain doa itu, ya tentu setiap Nabi di Palestina juga ada kan Al-Aqsa itu tempatnya. Ingat yang disebut dengan apa namanya Al-Aqsa atau yang disebut dengan Al-Quds, jangan bayangkan bangunan. Seperti mana juga ketika kita menyebut Masjidil Haram, jangan bayangkan bangunan. Ya karena itu ada tempat yang diberkahi. Jadi begitu. Jadi oleh sebab itulah di sana juga ada peninggalan nabi-nabi di Palestina, seperti di Mekah juga dan sebagainya. Ya, istana Sulaiman tidak termasuk karena Nabi Sulaiman sebetulnya tidak punya istana. Istananya Nabi Sulaiman dibikin sementara untuk menyambut Ratu Balkis gitu. Karena nggak mungkin Nabi datang membuat istana yang begitu mewah. Ya, dia datang untuk bikin istana hanya untuk menyambut. Sama biasanya kalau ada event-event penting dalam suatu negara, dibikin acara itu. Setelah selesai, ya dibuka lagi gitu. Susu hewan. Hewan tidak cocok secara fisiologi. Maksudnya apa nih? Susu hewan Ustadz biasa. Ada pendapat Ustadz, susu sapi itu misalnya di pencernaan kita sebenarnya tidak bagus, jadi semacam jadi lem gitu. Intoleransi laktosa. Nanti kita terima dan pertanyakan pendapat ini kalau sudah valid. Kalau enggak, bagaimana kita mendiskusikan asumsi? Ya. Yang harus kita diskusikan adalah pendapat yang valid. Kalau asumsi kan berarti bisa jadi hoax, framing. Kecuali kalau sudah ada pendapat menjadi teori, para ilmuwan berpendapat seperti itu, iya. Ya, karena sampai sekarang ini tetap aja namanya susu hewan itu dikonsumsi secara massal di seluruh dunia. Ya, dan oke-oke aja. Dan Al-Quran yang menceritakannya tidak masalah. Jadi kalau ada pendapat-pendapat begitu, saya kira belum saatnya kita diskusikan. Karena harusnya kita diskusikan dalam dalam event-event yang berkaitan dengan agama dan keilmuan, ya memang sudah dianggap valid. Jadi harus diadakan penelitian dulu oleh para ilmuwan, bukan berita-berita ini, bukan berita-berita yang liar. Ya. Jadi kita harus buktikan dulu kebenaran berita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk penelitian ilmiah, ya, scientific, seperti mana juga polisi sekarang tidak mempercaya lagi dengan hoax-hoax. Jadi polisi sekarang sudah maju, namanya menggunakan scientific investigation. Kemudian Mas Kuswidarto. Ustadz, mungkin maksudnya Mbak Sinta itu yang memang ada kan orang alergi susu sapi, alergi susu protein yang dari hewani, jadi semacam intoleransi laktosa mungkin maksudnya. Iya, memang ada penelitian ilmiah sih Ustadz, jadi beberapa ilmuwan mengadakan penelitian dan hasilnya demikian. Maksudnya berlaku untuk seluruh manusia? Tidak, ada beberapa orang memang dia. Nah, kalau begitu ini kalimat ini tidak boleh, proposisi ini salah karena bagi manusia kan ini berarti umum.
Kalau pada kasus-kasus tertentu bukan hanya susu tapi juga madu juga. Semuanya ada yang tidak cocok. Madu juga, gula juga. Tapi tidak boleh menggunakan proposisi Persaingan bagi industri. manusia karena ini namanya proposisi universal. Ya. Jadi susu hewan tidak cocok bagi manusia, kan ini universal namanya. Ya, harusnya bagi orang-orang tertentu ya. Kalau itu ya. Bukan hanya susu tetapi daging juga. Kacang juga. Kacang juga gitu. Iya Ustadz. Kalau bapak-bapak sudah mulai agak susah Pak berdiri, jangan coba-coba makan kacang banyak. Nah, kira-kira gitulah. Iya, Nanti terima tambah kasih susah Ustadz. berdirinya. Manusia Jadi cocoknya di sini sih adalah bagi orang-orang tertentu gitu. Supaya dibatasi namanya menjadi partikular, jangan jadi universal gitu. Iya. Nah, sekarang terima kita kasih, teruskan Ustadz. dengan pertanyaan Mas Kus Widarto. Ya. Allah SWT menciptakan bumi lalu dihancurkan, ditenggelamkan kembali. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk manusia. Kenapa dihancurkan? Ya, bumi ini memang tidak ada. Bumi ini hakikatnya tidak ada. Ya. Seperti yang kita katakan ini bayangan. Ya, ini adalah susunan-susunan atom-atom saja sebetulnya. Dan kalau kita lihat atom itu apa? Atom juga itu kan hanya perputaran elektron kepada protonnya. Cuma mata kita tidak bisa melihat secara rinci, kelihatannya masih padat. Padahal sebetulnya tidak ada, Mas. Kayak gelap. Ya. Tidak ada. Jadi oleh sebab itulah, maka ditenggelamkan tujuannya untuk apa ya? Manusia, untuk manusia. Ya, kalau tujuannya adalah agar manusia beribadah kepada Tuhan tadi, gitu. Contohnya misalnya telur. Kata telur itu sebetulnya tidak ada. Telur-telur yang kita makan itu partikular dan itu selalu hilang. Kita makan hilang lagi, makan hilang lagi. Nah, kalau begitu untuk apa yang bertelur kalau kemudian hilang lagi? Ya, coba deh, Mas Kus. Ada nggak telur yang bisa disimpan jutaan tahun? Nggak ada kan? Hari ini telur ayam bertelur, sebentar sore sudah tidak ada, dimakan sama Pak Rum, dimakan sama Mas Kus. Hilang itu telur. Coba. Terus untuk apa telur diciptakan? Kan begitu. Telur diciptakan untuk mensuplai tubuh manusia. Terus tubuh manusia juga berubah setiap saat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Yang ketiga, Pak Andes Wardi. Banjir di masa Nabi Nuh itu hanya di daratan benua tempat Nabi Nuh tinggal atau seluruh bumi? Yang pasti seandainya pun tidak seluruh bumi, pada saat itu manusia hanya di tempat itu saja. Kita tahu bahwa manusia di tempat lain di seluruh dunia itu sebetulnya adalah hasil diaspora. Dia diaspora, bisa dilacak. Mereka diaspora. Ya. Jadi yang ada di Papua diaspora dari tempat lain. Yang ada di apa namanya? Yang ada di Pulau Sulawesi, Pulau Jawa diaspora. Lihatlah, satu wilayah tapi berbeda-beda posturnya. Coba lihat misalnya ke Bangladesh dengan Burma. Kan satu daratan tuh. Tapi Bangladesh agak lebih besar orangnya, tinggi, kulitnya juga lebih gelap. Masuk ke Burma lebih cerah kulitnya, lebih kecil juga badannya. Pada satu, bagaimana menjelaskan ini kalau bukan diaspora? Diaspora kemudian mengambil tempat yang berbeda-beda, berkembang biak di sana, lalu kemudian lahirlah komunitas-komunitas yang juga punya postur-postur yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, kejadian itu kan ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan bayangkan kita sekarang ini. Ya, manusia belum ada. Dan ini gampang dibuktikan. Coba aja kita hitung mundur ini penduduk Indonesia. Kita hitung mundur penduduk Indonesia pada saat kemerdekaan itu cuma sekitar 40 juta. Jadi waktu kita merdeka penduduk Indonesia itu diperkirakan cuma sekitar 40 juta. Ya. Berarti kalau kita mundur 100 tahun lagi, ya tentu lebih kecil lagi. Karena kemerdekaan sekarang kan belum 100 tahun. 40 juta ke 260 juta. Nah, kalau kita mundur 100 tahun lagi, pasti lebih sedikit. Mundur lagi, lebih sedikit lagi. Mundur lagi, sedikit lagi. Coba, kan begitu sebetulnya. Kalau kita tarik ke belakang. Jadi kesimpulannya pada saat itu, penduduk hanya berkonsentrasi di situ. Ya, sedangkan yang mau dihukum ini kan cuma manusia. Ya, bukan yang lain. Bukan buminya. Saya kira aja Mas Keser Bagja. Kalau tidak ada Ustadz, pertanyaan Pak lagi. Burhan mau bertanya, Ustadz. Baik, silakan. Mau tanya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, Afwan. Ini apakah falsafatnya ikut serta haiwan-haiwan di dalam Safinatun Najah? Gitu. Jawabannya ya tadi disebutkan di dalam ayat hewan-hewan. Cuma tentu tidak semuanya.
hanya setiap jenis hewan berpasangan dinaikkan di atasnya supaya mereka selamat dan bisa berkembang biak lagi. Seperti itu. Saya kira kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kesertaan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, terutama wawasan logika kita di dalam beragama, karena yang sangat ketitiran kita sebetulnya adalah dalam logika beragama, sehingga kemudian kita terkadang mengambil kesimpulan yang kurang begitu tepat. Kenapa? Karena membangun proposisi dari proposisi membangun yang namanya premis kita tidak terbiasa, sehingga kemudian ujungnya natijah atau konklusinya juga bermasalah. Karena kalau bermasalah dari proposisi, bermasalah dari premis, otomatis bermasalah dari segi kesimpulan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.